musik pembuka yang intens dan minimalis, lalu perlahan memudar. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa setelah menghabiskan waktu dengan beberapa orang, Anda merasa lebih kuat, lebih berenergi, lebih tajam? Sementara dengan yang lain, Anda merasa terkuras, kabur, dan lelah secara mental? Persahabatan seharusnya menjadi sumber kekuatan, bukan lubang hitam yang menyedot vitalitas Anda. Namun, sebagian besar pria melakukan kesalahan fatal. Mereka menyamakan kesetiaan dengan pengorbanan diri tanpa batas. Mereka percaya bahwa menjadi teman yang baik berarti membiarkan energi mental mereka dijarah tanpa perlawanan. Dalam video ini, kita tidak akan membahas persahabatan biasa. Kita akan membedah 5 tanda psikologis yang tersembunyi. 5 bendera merah yang menandakan seorang teman secara diam-diam menguras energi mental Anda. Ini adalah pengetahuan yang memisahkan pria yang dikendalikan oleh lingkungannya dari pria yang mengendalikan lingkungan internalnya. Ini adalah rahasia yang hanya dipahami oleh 1% pria. Apakah Anda salah satunya? Tulis di komentar "Saya siap" jika Anda siap untuk berhenti menjadi korban dan mulai menjadi penjaga gerbang pikiran Anda. Mari kita perjelas satu hal. Ini bukan tentang memusuhi teman-teman Anda atau menjadi penyendiri yang sinis. Jauh dari itu. Ini tentang kebijaksanaan. Ini tentang alokasi sumber daya. Aset Anda yang paling berharga bukanlah uang di bank atau mobil di garasi. Aset Anda yang paling berharga adalah fokus, energi mental, dan ketenangan batin Anda. Tanpa itu, semua hal lain akan runtuh. Para filsuf Stoik kuno memahami ini. Mereka tahu bahwa dunia eksternal penuh dengan kekacauan, drama, dan orang-orang yang akan menarik Anda ke dalam pusaran emosi mereka jika Anda mengizinkannya. Di dunia modern, medan perang ini menjadi lebih intens, notifikasi tanpa henti, berita utama yang memicu kecemasan, dan, yang paling berbahaya, hubungan yang tidak seimbang. Anda sebagai seorang pria yang berjuang untuk keunggulan, tidak mampu membayar pajak emosional untuk orang lain. Video ini adalah panduan Anda untuk melakukan audit energi, untuk mengenali kebocoran halus dalam benteng mental Anda dan menambalnya dengan baja. Ini bukan tindakan egois, ini adalah tindakan pelestarian diri yang paling mendasar, karena Anda tidak bisa menuangkan dari cangkir yang kosong. Anda tidak bisa memimpin, membangun, atau melindungi jika cadangan mental Anda terus-menerus dihabiskan oleh orang lain. Tanda pertama, dan mungkin yang paling umum, krisis yang tak berkesudahan. Anda mengenali polanya. Telepon mereka berdering dan Anda sudah tahu itu bukan kabar baik. Ini bukan tentang teman yang menghadapi kesulitan nyata sesekali. Itu adalah bagian dari kehidupan. Ini adalah tentang individu yang hidup dari satu drama ke drama berikutnya. Mobil mereka rusak, lagi. Hubungan mereka diambang kehancuran. Untuk kelima kalinya tahun ini. Bos mereka tidak adil. Setiap minggu, hidup mereka adalah serial televisi yang buruk. Dan mereka menjadikan Anda penonton utamanya. Mereka tidak mencari solusi, mereka mencari tempat pembuangan emosional. Mereka menuangkan semua kecemasan, kemarahan, dan keputusasaan mereka ke dalam pikiran Anda, lalu pergi dengan perasaan sedikit lebih ringan, meninggalkan Anda dengan beban emosional mereka. Pria biasa akan mendengarkan selama berjam-jam. Dia akan menyerap semua negativitas itu, berpikir dia sedang menjadi teman yang baik. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Dia membiarkan kekacauan orang lain menginfeksi ketenangan batinnya. Dia mengizinkan masalah orang lain menjadi pusat gravitasinya. Pria dengan pemahaman stoik, di sisi lain, mengenali ini sebagai vampirisme energi. Dia memahami perbedaan krusial antara empati dan penyerapan emosional. Empati berarti Anda memahami perasaan mereka. Penyerapan berarti Anda menjadikan perasaan mereka sebagai milik Anda. Yang pertama adalah tanda kekuatan. Yang kedua adalah resep untuk kelelahan mental. Dengan membiarkan diri Anda terseret ke dalam setiap krisis mereka, Anda tidak membantu mereka. Anda hanya memungkinkan siklus disfungsi mereka terus berlanjut. Perhatikan bagaimana perasaan Anda setelah percakapan seperti itu. Apakah Anda merasa terinspirasi untuk mengambil tindakan dalam hidup Anda sendiri? Atau apakah Anda merasa lelah, pesimis, dan sedikit lebih cemas tentang dunia? Jawabannya adalah data yang paling jujur. Tubuh Anda dan pikiran Anda memberitahu Anda bahwa Anda baru saja diracuni secara psikologis. Solusi stoiknya bukan dengan mengabaikan mereka secara kasar. Solusinya adalah dengan mengubah peran Anda. Berhenti menjadi tempat sampah emosional dan mulailah menjadi papan catur. Alih-alih berkata, "Oh, itu mengerikan. Ceritakan lebih banyak." Tanyakan, "Apa 3 langkah yang akan kamu ambil untuk menyelesaikan ini?" Pertanyaan ini secara halus mengembalikan tanggung jawab kepada mereka. Ini mengubah dinamika dari ventilasi pasif menjadi pemecahan masalah aktif.
Jika mereka menolak untuk menjawab dan hanya ingin mengeluh, Anda tahu Anda tidak sedang berbicara dengan seorang teman yang mencari bantuan, tetapi seorang pecandu drama yang mencari audiens. Sekarang kita beralih ke tanda kedua, yang jauh lebih halus dan berbahaya. Sang premeh yang terselubung. Orang ini tidak akan pernah mengkritik Anda secara langsung. Itu terlalu jelas. Sebaliknya, mereka adalah ahli dalam pujian yang menyakitkan dan keraguan yang ditanamkan secara halus. Anda baru saja mendapatkan promosi, mereka akan berkata, "Wow, selamat." Mereka pasti sangat putus asa mencari orang di posisi itu. Anda memulai bisnis baru. Ide yang berani. Semoga berhasil, 9 dari 10 bisnis gagal di tahun pertama lo. Anda mulai berolahraga? Bagus untukmu, aku pernah mencoba itu, tapi aku tidak punya waktu untuk hobi. Setiap pencapaian Anda disambut dengan komentar yang seolah-olah mendukung, tetapi sebenarnya dirancang untuk meremehkan usaha Anda dan menanamkan benih keraguan. Mengapa ini sangat menguras energi? Karena ini memaksa pikiran Anda untuk bekerja lembur. Anda harus mendekode setiap kalimat mereka. Apakah itu pujian tulus atau sindiran? Pertarungan internal ini menghabiskan sumber daya kognitif yang seharusnya Anda gunakan untuk tujuan Anda. Pria yang tidak terlatih akan mengabaikannya, menertawakannya, atau lebih buruk lagi, mulai mempercayai keraguan halus itu. Dia mungkin mulai berpikir, mungkin aku memang tidak pantas mendapatkan promosi ini, atau mungkin memulai bisnis ini adalah ide yang bodoh. Tanpa disadari, harga dirinya terkikis sedikit demi sedikit setiap kali dia berinteraksi dengan teman ini. Ini adalah perang psikologis yang terjadi di bawah permukaan, dan Anda kehilangannya tanpa menyadarinya. Seorang stoik modern memahami bahwa kata-kata orang lain hanya memiliki kekuatan jika kita memberikannya. Komentar sinis mereka adalah panah beracun. Anda bisa memilih untuk menangkapnya dan membiarkan racunnya menyebar, atau Anda bisa membiarkannya terbang melewati Anda. Cara terbaik untuk menghadapi premeh yang terselubung bukanlah dengan konfrontasi. Mereka akan menyangkalnya dan menyebut Anda terlalu sensitif. Taktik yang lebih kuat adalah apa yang disebut validasi abu-abu. Ketika mereka melontarkan pujian beracun, jangan bereaksi secara emosional. Cukup tanggapi dengan tenang dan datar. Terima kasih atas pendapatmu. Atau cukup dengan anggukan singkat dan senyuman tipis. Ini menghilangkan bahan bakar emosional yang mereka cari. Mereka menginginkan reaksi. Dengan tidak memberikannya, Anda menunjukkan bahwa panah mereka tidak mengenai sasaran. Anda menunjukkan bahwa harga diri Anda tidak bergantung pada validasi atau sabotase halus mereka. Tanda ketiga adalah salah satu yang paling jelas, namun paling sering diabaikan karena rasa bersalah yang salah tempat, jalan satu arah. Pikirkan tentang 10 percakapan terakhir Anda dengan orang ini. Berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk membahas kehidupan, masalah, dan kemenangan mereka? Dan berapa banyak yang dihabiskan untuk Anda? Jika rasionya 90:10 atau bahkan 100:0, Anda tidak berada dalam persahabatan. Anda berada dalam hubungan audiens bintang. Mereka adalah matahari, dan Anda hanyalah salah satu planet yang mengorbit di sekitar mereka. Ketika Anda memiliki masalah, mereka tiba-tiba sibuk. Mereka memberikan nasihat singkat sebelum dengan cepat mengalihkan pembicaraan kembali ke diri mereka sendiri. Oh, itu buruk. Ngomong-ngomong, coba tebak apa yang terjadi padaku hari ini. Energi yang terkuras di sini bersifat ganda. Pertama, ada pengurasan aktif karena Anda terus-menerus memberikan perhatian, validasi, dan dukungan emosional. Anda adalah pendukung mereka, pelatih mereka, dan pemandu sorak mereka. Semuanya digulung menjadi satu. Kedua, dan yang lebih merusak adalah pengurasan pasif dari perasaan tidak dihargai dan tidak terlihat. Secara tidak sadar, pikiran Anda mencatat ketidakseimbangan ini. Ini menciptakan rasa kebencian tingkat rendah yang menggerogoti ketenangan Anda. Anda mulai mempertanyakan nilai diri Anda sendiri. Apakah masalahku tidak cukup penting? Apakah aku tidak menarik sebagai pribadi? Ini adalah serangan lambat terhadap fondasi kepercayaan diri Anda. Persahabatan sejati adalah pertukaran energi yang seimbang. Ini adalah jalan dua arah di mana kedua belah pihak memberi dan menerima. Pria yang terjebak dalam pola menyenangkan orang lain akan terus memberi, berharap suatu hari nanti mereka akan mendapatkan balasan. Dia beroperasi di bawah ilusi bahwa jika dia cukup memberi, dia akan mendapatkan persahabatan mereka. Seorang pria yang beroperasi dari kerangka stoik memahami nilai dirinya. Dia tahu bahwa perhatiannya adalah sumber daya yang terbatas dan berharga. Dia tidak memberikannya secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak menghargainya. Solusinya di sini adalah eksperimen sederhana. Lain kali Anda berbicara dengan mereka,
mulailah dengan masalah atau pemikiran Anda. Perhatikan baik-baik seberapa cepat mereka mengalihkan topik pembicaraan kembali ke diri mereka sendiri. Data ini adalah semua yang Anda butuhkan. Anda tidak perlu marah atau menuduh. Anda cukup menyesuaikan investasi energi Anda agar sesuai dengan laba atas investasi yang Anda terima. Kurangi ketersediaan Anda. Jawab panggilan mereka lebih jarang. Berikan jawaban yang lebih singkat. Anda tidak memutuskan hubungan. Anda menyeimbangkan kembali neraca energi. Tanda keempat adalah perangkap perbandingan yang konstan. Teman ini adalah papan skor berjalan. Mereka terus-menerus mengukur kesuksesan, harta benda dan status mereka terhadap Anda dan orang lain. Lihat, si X baru saja membeli mobil baru. Lebih bagus dari mobilmu, ya? Atau, aku dengar Y akan berlibur ke Eropa. Kita kapan ya bisa seperti itu? Percakapan dengan mereka terasa seperti kompetisi yang tidak pernah Anda setujui untuk ikuti. Jika Anda lebih baik dari mereka dalam suatu hal, mereka menjadi cemburu atau mencoba meremehkannya. Jika mereka lebih baik dari Anda, mereka akan memastikannya Anda tahu itu. Atmosfer di sekitar mereka bukanlah kolaborasi atau dukungan, melainkan persaingan yang beracun dan tanpa akhir. Ini menguras energi mental Anda karena memaksa Anda masuk ke dalam permainan status yang tidak relevan. Pikiran Anda mulai terobsesi dengan metrik eksternal, gaji, jabatan, barang-barang material. Ini adalah antitesis dari stoikisme. Seorang stoik sejati menemukan nilainya secara internal, dari karakternya, kebajikannya, dan kemampuannya untuk tetap tenang di tengah badai. Perangkap perbandingan ini menyeret Anda keluar dari benteng batin Anda dan menempatkan Anda di arena pasar yang bising, di mana nilai Anda ditentukan oleh apa yang Anda miliki, bukan siapa Anda. Ini adalah resep pasti untuk ketidakbahagiaan dan kecemasan, karena akan selalu ada seseorang yang memiliki lebih banyak. Teman Anda ini, secara sengaja atau tidak, mengikat harga diri Anda pada treadmill hedonis yang tidak akan pernah berhenti. Marcus Aurelius menulis, betapa banyak waktu yang dia hemat yang tidak melihat apa yang dikatakan, atau dilakukan, atau dipikirkan tetangganya, tetapi hanya apa yang dia lakukan sendiri. Inilah kuncinya. Anda harus secara sadar menarik diri dari permainan perbandingan mereka. Ketika mereka mencoba memancing Anda dengan perbandingan, jangan digigit umpannya. Jika mereka berkata, mobil si X lebih bagus dari mobilmu, tanggapi dengan, bagus untuknya. Saya harap dia menikmatinya. Pernyataan ini menunjukkan ketidakpedulian yang kuat. Ini menunjukkan bahwa papan skor mereka tidak berlaku di dunia Anda. Anda bermain dengan aturan yang berbeda. Permainan Anda adalah tentang menjadi lebih baik dari diri Anda kemarin, bukan lebih baik dari orang lain hari ini. Dengan menolak untuk berpartisipasi, Anda tidak hanya menghemat energi mental, tetapi juga menegaskan kedaulatan Anda atas definisi kesuksesan Anda sendiri. Akhirnya, kita sampai pada tanda kelima yang paling manipulatif dari semuanya. Sang gaslighter hanya bercanda. Orang ini berspesialisasi dalam penghinaan yang disamarkan sebagai lelucon. Mereka akan mengolok-olok penampilan Anda, pilihan karier Anda, atau pasangan Anda di depan umum, dan jika Anda menunjukkan tanda-tanda ketidaksenangan, mereka akan segera berkata, ayolah, aku hanya bercanda, jangan terlalu sensitif. Frasa ajaib ini, hanya bercanda, adalah alat pengecut. Ini memungkinkan mereka untuk menyerang Anda tanpa konsekuensi. Mereka menembakkan panah, dan jika mengenai sasaran dan menyakiti Anda, mereka mengklaim itu adalah panah mainan dan Anda yang bereaksi berlebihan. Ini adalah bentuk pelecehan psikologis yang sangat menguras tenaga. Ini membuat Anda meragukan persepsi Anda sendiri. Apakah aku yang terlalu sensitif? Mungkin itu memang lelucon yang lucu dan aku tidak mengerti. Keraguan diri ini, yang dikenal sebagai gaslighting, adalah racun bagi pikiran. Ini mengikis kepercayaan Anda pada penilaian Anda sendiri. Setiap interaksi menjadi ladang ranjau. Anda menjadi tegang, cemas, menunggu lelucon berikutnya. Energi yang seharusnya Anda gunakan untuk berpikir kreatif atau memecahkan masalah nyata, sekarang dihabiskan untuk mempersiapkan diri secara mental terhadap serangan verbal berikutnya dari seseorang yang seharusnya menjadi sekutu Anda. Ini adalah bentuk pengkhianatan yang lambat dan metodis terhadap kepercayaan Anda. Seorang pria yang tidak menyadari taktik ini akan mencoba menertawakannya, berpura-pura tidak terpengaruh, sementara di dalam harga dirinya perlahan-lahan hancur. Dia takut dianggap tidak asyik atau tidak punya selera humor. Seorang stoik bagaimanapun menghargai kebenaran di atas segalanya, termasuk kebenaran emosionalnya. Dia tahu bahwa humor sejati mengangkat, bukan merendahkan.
Solusinya bukanlah ledakan kemarahan. Itu hanya akan membuktikan narasi mereka bahwa Anda terlalu sensitif. Taktik yang jauh lebih kuat adalah ketenangan yang dingin. Ketika mereka melontarkan lelucon, jangan tertawa, jangan tersenyum. Tatap mata mereka dengan tenang dan tanyakan dengan suara datar. Tolong jelaskan mengapa itu lucu. Pertanyaan sederhana ini membalikkan keadaan. Ini memaksa mereka untuk memeriksa niat di balik lelucon mereka. 9 dari 10 kali, mereka akan tergagap dan tidak dapat menjelaskannya, karena tidak ada humor yang bisa ditemukan, hanya niat jahat. Anda tidak menuduh, Anda hanya meminta klarifikasi, dan dalam prosesnya, Anda menunjukkan bahwa Anda tidak akan menjadi target empuk untuk agresi pasif mereka. Mari kita rangkum kelima tanda ini. Kita memiliki krisis yang tak berkesudahan, yang menjadikan Anda tempat sampah emosional, sang peremeh yang terselubung, yang menanamkan keraguan dengan pujian beracun. Jalan satu arah yang mengambil semua energi Anda dan tidak memberikan apapun kembali. Perangkap perbandingan yang menyeret Anda ke dalam permainan status yang tidak pernah bisa Anda menangkan. Dan sang gaslighter hanya bercanda yang menghina Anda dan kemudian menyalahkan Anda karena terluka. Masing-masing dari pola ini adalah kebocoran di kapal energi mental Anda. Satu kebocoran mungkin bisa dikelola. Tetapi jika Anda dikelilingi oleh beberapa atau bahkan kelimanya, Anda pasti akan tenggelam dalam lautan kelelahan dan kebingungan. Penting untuk dipahami, orang-orang ini seringkali tidak jahat. Banyak dari mereka yang tidak sadar akan dampak perilaku mereka. Mereka mungkin beroperasi dari rasa tidak aman, kecemburuan, atau kurangnya kesadaran diri. Tetapi niat mereka tidak relevan. Yang relevan adalah dampaknya terhadap Anda. Sebuah mobil yang melaju ke arah Anda mungkin dikemudikan oleh orang yang lalai, bukan orang yang jahat, tetapi Anda tetap harus menyingkir dari jalannya. Tugas Anda bukanlah mendiagnosis atau memperbaiki mereka. Tugas Anda adalah melindungi kedamaian batin dan fokus Anda. Ini adalah tanggung jawab utama seorang pria yang berjalan di jalan stoik. Anda adalah penjaga gerbang pikiran Anda. Anda yang memutuskan siapa atau apa yang boleh masuk. Menerapkan pengetahuan ini membutuhkan keberanian. Akan ada rasa tidak nyaman. Anda mungkin dituduh berubah atau menjadi sombong. Ini adalah ujian. Ini adalah perlawanan dari orang-orang yang terbiasa dengan akses tak terbatas ke energi Anda. Ketika Anda mulai memasang pagar, mereka yang terbiasa merumput di halaman Anda secara gratis akan protes. Biarkan mereka. Ketidaknyamanan jangka pendek dalam menetapkan batasan adalah harga yang sangat kecil untuk dibayar demi kedamaian dan kekuatan jangka panjang. Ingat, setiap ya yang Anda katakan kepada hubungan yang menguras energi adalah tidak untuk tujuan Anda, tidak untuk ketenangan pikiran Anda, dan tidak untuk versi terbaik dari diri Anda. Langkah praktisnya adalah memulai dari yang kecil. Jangan mengumumkan deklarasi besar atau memutuskan semua hubungan sekaligus. Mulailah dengan satu perilaku. Minggu ini, fokuslah untuk tidak terlibat dalam drama krisis yang tak berkesudahan. Gunakan teknik pertanyaan. Apa rencanamu? Minggu depan, latih teknik validasi abu-abu pada sang peremeh. Seiring waktu, Anda akan membangun otot-otot batas Anda. Anda akan melihat energi mental Anda kembali. Kabut di pikiran Anda akan mulai terangkat. Anda akan memiliki lebih banyak ruang mental untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Pekerjaan Anda, kesehatan Anda, misi Anda. Ini bukan tentang mengurangi jumlah teman Anda. Ini tentang meningkatkan kualitas lingkungan Anda. Ini adalah langkah paling kuat yang bisa Anda ambil untuk merebut kembali kendali atas hidup Anda. Pada akhirnya, stoikisme modern mengajarkan kita untuk menjadi seperti batu karang di tepi laut. Ombak drama, negativitas, dan manipulasi akan datang menghantam. Orang-orang akan mencoba mengikis Anda dengan krisis dan kritik mereka. Pria biasa seperti pasir akan tersapu oleh setiap gelombang. Tetapi Anda sebagai seorang stoik berdiri teguh. Bukan karena Anda keras atau tidak berperasaan, tetapi karena Anda berlabuh pada sesuatu yang lebih dalam. Prinsip-prinsip Anda, tujuan Anda, dan pemahaman yang tak tergoyahkan tentang nilai energi mental Anda. Anda mengizinkan air mengalir di sekitar Anda, tetapi Anda tidak membiarkannya menghancurkan inti Anda. Inilah kekuatan sejati. Inilah kebebasan sejati. Dan sekarang Anda memiliki peta untuk mencapainya. Jadi, inilah kebenaran utamanya. Ini bukan sekadar daftar teman yang buruk. Ini adalah audit atas kedaulatan mental Anda.
Mengenali pola-pola ini dalam orang lain adalah langkah pertama, tetapi langkah yang lebih kuat adalah mengenali bagaimana kita mengizinkan pola-pola ini untuk berkembang. Kekuatan sejati datang bukan dari menyalahkan mereka, tetapi dari mengambil tanggung jawab penuh atas energi yang kita izinkan masuk ke dalam hidup kita. Anda sekarang memiliki lensanya. Anda memiliki alat untuk melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh 99% pria lainnya. Jangan sia-siakan pengetahuan ini. Gunakan itu untuk membangun lingkaran pertemanan yang merupakan sumber kekuatan, bukan sumber stres. Kelilingi diri Anda dengan pria yang mendorong Anda untuk menjadi lebih baik, yang merayakan kemenangan Anda dengan tulus, dan yang menantang Anda dengan hormat. Energi Anda adalah mata uang Anda yang paling berharga. Berinvestasilah dengan bijak. Terima kasih telah menginvestasikan waktu Anda bersama kami hari ini. Jika video ini memberi Anda kejelasan, tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol suka. Berlanggananlah untuk lebih banyak strategi dalam membangun kekuatan mental yang tak tergoyahkan. Dan sekarang sebagai deklarasi untuk diri Anda sendiri, tulis di kolom komentar, energi saya adalah milik saya.